Bagaimana sih Kak kira-kira gambaran perempuan di Papua? Persoalan di Papua itu tidak membuat semangat saya sebagai seorang anak yang dilahirkan dari mama Papua ini mau menyerah. Persoalannya adalah yang pertama kali saya dekati tentunya anak muda dulu Kak. Saya sudah tahu nih ini ada kelompok masyarakatnya. Tetapi bagaimana momentum pencerahan hak-hak demokrasi global yang mesti dipertahankan oleh dunia dan dimulai dari Indonesia. Kamu perempuan, ayo kembali ke Merauke, cari organisasi ini, belajar di sana. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semangat untuk menyambut pemilu 2024 mendatang. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI, ingin mengucapkan terima kasih karena teman pemilih sudah setia menonton podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari ujung timur Indonesia. Kita langsung saja sambut Kak Elsye. Hai Kak Elsye. Halo Kak Nona, halo teman pemilih semua. Dari ujung timur Indonesia. Dari mana persisnya Kak? Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saya ingin menyapa seluruh teman pemilih yang ada di Indonesia dengan sapaan khusus dari Merauke. Bagaimana tuh Kak? Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Wow, keren banget sapaannya. Terima kasih ya Kak Elsye sudah hadir, sudah bersedia meluangkan waktunya ke studio podcast KPU RI. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, berbincang-bincang topik-topik seru pada hari ini, kita mau kenalan dulu lebih jauh. Apa sih kegiatan Kak Elsye yang saat ini sedang Kak Elsye lakukan? Sibuk apa nih? Oke Kak, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Iya, saya Elsye Titi Halawa, kulit saya hitam, rambut saya keriting, saya perempuan Papua, papa dari Ambon dan mama dari Merauke. Nah, untuk kali ini terima kasih ya untuk KPU RI yang sudah mengundang saya untuk ada di tempat ini mewakili seluruh teman pemilih yang ada di Indonesia dan khususnya dari Ufuk Timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Tanah Papua. Aktivitas saya saat ini di Jakarta sebagai Wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Wow, jadi kakak saat ini kegiatannya sebagai pengurus pusat ya kak ya, pengurus pusat GMKI. Iya benar sekali kak. Baik, sudah berapa lama kak ikut di GMKI? Untuk GMKI sendiri sebelum masuk menjadi pengurus pusat sudah dari saya kuliah kak. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. 5-6 tahun yang saat lalu masih ya kak kuliah, ya. Kak. Baik, ini saya ada catatan kakak dulu sebelumnya pernah menjadi ketua GMKI Merauke. Iya benar kakak. Periode kapan itu kak? Tahun 2019-2021. Wow, keren banget kak. Lalu di GMKI sendiri aktivitas apa saja yang kakak lakukan di dalam organisasi GMKI? Iya, kalau GMKI sendiri merupakan organisasi pengkaderan yang mana ada program-program yang dijalankan, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian juga. Fokus kami ke gereja, kemudian juga ke perguruan tinggi, kampus dan juga ke masyarakat. Program pelayanan dan juga tentunya pengkaderan dari anak-anak muda Kristen. Seperti itu Kak. Kalau yang berkaitan dengan kepemiluan, kira-kira dari GMKI ada program khusus nggak kak? Ada Kak, kebetulan sudah dari beberapa periode sebelumnya dari pengurus pusat sendiri sudah bekerja sama dengan KPU RI ya. Ada 3 program yang kita sudah lakukan. Yang pertama itu kerjasama untuk seminar nasional yang mana GMKI ini tersebar di seluruh
cabang yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga ada 2 program lainnya yang tentunya berkaitan juga dengan pemilu pemula. Untuk teman pemilu pemula itu ada semacam program pendampingan kakak. Itu sudah dilakukan oleh GMKI yang juga tentunya bekerja sama dengan KPU kakak. Baik, menarik yang pemilih pemula ini Kak, karena porsi terbesar pemilih dalam pemilu 2024 itu adalah pemilih muda begitu ya Kak ya, dan di dalamnya itu juga ada pemilih pemula. Nah, ini program pemilih pemula ini bisa dijelaskan lagi nggak Kak? Dijelaskan lebih lanjut. Kira-kira teknisnya itu bagaimana Kak? Iya Kak, yang dibuat oleh GMKI untuk nantinya akan bisa berkolaborasi juga dengan KPU RI. Yang pertama tadi saya sebutkan seminar nasional, kemudian sekolah milenial partisipatif pemilu, yang mana ini memang difokuskan untuk teman-teman pemilih pemula yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya juga GMKI ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan itu akan sangat membantu KPU dalam tugas-tugas memilih nantinya. Kemudian ada juga program yang kami ingin ajak untuk dikolaborasikan dengan KPU, yaitu Duta Demokrasi GMKI. Yang pastinya teman-teman GMKI sangat siap sedia untuk bekerja sama mensukseskan pemilu 2024. Seperti itu Kak. Wah, seru banget Kak. Ini tadi Kakak bilang ada sekolah milenial partisipasi pemilu ya Kak ya? Iya Kak. Ini apa sudah dilakukan sejak pemilu 2019 lalu atau baru ini Kak? Iya, untuk ini sendiri sudah dibuat dari tahun 2018 kemarin Kak, dari pengurus pusat sebelumnya. Dan memang kami mengharapkan untuk pemilu 2024 juga ada ruang sehingga GMKI pun dapat terlibat aktif dalam membantu KPU RI dalam mensukseskan kerja demokrasi ya. Iya, 2024 Kak. Baik, berarti kalau misalnya dibentuk dari tahun 2018 berarti sempat ada mahasiswanya begitu ya Kak ya untuk sekolah milenial partisipasi pemilu ini, Iya, ada muridnya. Kak. Iya Kak. Untuk 2019. Iya Kak. Itu apa aja sih Kak yang diajarin Kak? Dan tentunya yang diajarin di situ ada tujuan ya, maksud dari tujuan kegiatannya itu seperti tentunya memberikan pemahaman yang lebih benar, yang lebih luas tentang pemilu itu sendiri. Kemudian juga tentunya mengajarkan mahasiswa tentunya untuk jangan sampai ada yang golput, sehingga mahasiswa-mahasiswa kader-kader ini menjadi corong terdepan KPU di pelosok negeri. Betul banget Kak. Kalau misalnya memang tidak boleh golput ya teman pemilih, karena hak bersuara teman pemilih itu adalah hak istimewa begitu ya Kak Iya, ya. benar Jadi sekali, Kakak. harus digunakan teman pemilih. Baik Kak, bicara mengenai organisasi kepemudaan, organisasi kepemudaan ini kan erat kaitannya dengan kaum pria begitu ya Kak Iya. ya. Nah, kenapa sih Kak, Kakak sebagai perempuan memilih untuk terjun langsung ke organisasi kepemudaan Kak? Iya Kak, karena sebagai seorang perempuan tuh harus berdaya dan kita harus mampu mematahkan bias gender. Dan tentunya saat ini perempuan diberikan ruang yang cukup luas untuk bisa terlibat aktif dalam segala aspek pembangunan. Kesempatan yang baik ini jangan sampai tidak kita gunakan dengan baik. Kemudian perempuan juga saya lihat diberikan bahu yang sangat kuat ya, sehingga perempuan itu mampu berada dan berdampak di lingkungan sekitarnya maupun di ranah urusan domestik maupun di ranah publik itu sendiri. Dan saya rasa organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia maupun organisasi Cipayung lainnya, HMI, PMKRI dan lain-lain, ini menjadi ruang dan wadah untuk kita perempuan pun dapat belajar dan mempersiapkan diri tentunya. Berarti memang diberikan ruang ya Kak ya, ruang untuk Iya, berekspresi, benar sekali. untuk menggali potensi seperti itu. Dan Kak, untuk peran perempuan sendiri dalam organisasi GMKI, apa sih Kak secara spesifik peran perempuan dalam organisasi kepemudaan GMKI? Iya, untuk saat ini GMKI kami baru dilantik pada tanggal 31 Januari 2023. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa juga karena dari sekian banyak kaum pria yang ada di situ, kami ada 10 orang yang dipercayakan keterwakilan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Kami ada diberikan ruang seperti itu. Seperti tadi yang saya katakan,
peran kita yang tadi saya sampaikan juga bahwa memang harus berdampak bukan hanya di ranah domestik tapi juga di ranah publik. GMKI sendiri memberikan ruang untuk kita bagaimana kita mampu bersaing, bagaimana kita mampu mengekspos diri kita melakukan hal-hal yang berdampak positif seperti itu. Contohnya saja saat saya masih kuliah dulu, saya pun diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang ketua di organisasi nasional. Ruang-ruang itu yang GMKI tidak pernah menutupnya, seperti gitu Kak. Baik, sungguh membanggakan prestasi dari Kak Elsya. Dan teman pemilih jangan kemana-mana karena kita masih banyak lagi obrolan-obrolan menarik dengan Kak Elsya. Tetap stay tune di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya masih bersama Kak Elsya di sini. Ya, hari ini setelah tadi kita sudah berbincang-bincang tentang kesibukan Kak Elsya di GMKI ya. Aku mau tanya nih Kak Elsya. Kak Elsya cita-citanya apa sih sekarang? Sekarang ya Kak? Iya. Tentunya masih menjadi perempuan yang berdaya dan berdampak Kakak. Wow. Apakah cita-cita ini juga menjadi cita-cita Kak Elsya waktu masih kecil? Berubah-berubah nih sebenarnya Kak. Berubah-berubah. Wah, ini menarik nih. Jadi dulu waktu kecil cita-citanya apa Kak? Waktu jadi masih SD itu cita-citanya saya mau jadi artis Kak. Mau jadi artis. Iya. Kan sering nonton TV kan, hitam putih RCTI itu. Jadi mau jadi artis dulu ya Kak ya? Dulunya Kak. Umur berapa itu Kak mau jadi artis? Itu waktu masih SD Kak, sekitar usia 6 sampai 10 tahun begitu Kakak. Baik, waktu SD ya. Terus waktu SMP berubah lagi nggak Kak? Masih sama, cuman waktu SMA ternyata diarahin sama mama untuk jadi guru sekolah dasar Kak. Waktu SMA diarahkan oleh mama ya, Iya. jadi guru sekolah dasar. Jadi Wah. masuk SMA-nya tuh khusus untuk menjadi seorang guru KPG, Kolese Pendidikan Guru KAS Papua. Wow, lalu kuliahnya bagaimana Kak saat kuliah? Iya, jadi SMA-nya saya masuk di KPG, Sekolah Guru 3 tahun, dilanjutkan lagi 4 tahunnya dari Universitas Cendrawasih, Sekolah Guru lagi Kak. Jadi khusus guru SD, PGSD. Wow, terus kemudian berubah lagi nggak cita-citanya tuh Kak? Tidak Kak, jadi saya udah ngajar sejak jadi ngajar. lulus kuliah 2019. Guru SD nih Kak. Wow, bicara mengenai mama ya Kak, berarti ada peran perempuan di sini. Iya benar Peran sekali. perempuan yang sangat penting. Nah, bicara mengenai perempuan Kak, bagaimana sih Kak kira-kira gambaran perempuan di Papua di masa-masa saat ini? Iya, perempuan Papua ya, karena saya pun dilahirkan oleh salah satu malaikat Tuhan, perempuan Papua, mama saya. Dan saya melihat perempuan Papua di tengah arus globalisasi, banyak persoalan, dinamika yang terjadi di sekitarnya. Namun perempuan ini memang diciptakan Tuhan spesial, dengan bahu yang kuat, hati yang kuat, sehingga mama merupakan salah satu contoh teladan yang saya teladani, yang membuat saya pun tumbuh menjadi seperti ini Kak. Jadi ketika saya kuliah, saya terlibat dalam kegiatan aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat Papua, khususnya mama-mama Papua dan juga anak-anak Papua. Karena berbicara soal Papua, tentunya ini bukan hal yang baru lagi ya, semua dari Sabang Merauke pasti kalau bicara Papua tahu apa Papua, keadaan di sana seperti apa. Tetapi persoalan di Papua itu tidak membuat semangat saya sebagai seorang anak yang dilahirkan dari mama Papua ini mau menyerah. Persoalannya adalah indeks prestasi manusia di sana yang cukup rendah, urutan pertama terendah di Indonesia, kemudian juga banyak anak-anak yang putus sekolah. Saya melihat ini sesuatu yang jangan kita melihat kelemahannya, tetapi bagaimana dari kelemahan ini kita menimbulkannya menjadi sebuah peluang dan dapat memberikan solusi untuk bangsa, untuk negara kita, menyelamatkan generasi emas kita dari ujung timur Indonesia. Semangat yang mama lakukan membuat saya termotivasi, sehingga saya dididik pun untuk menjadi perempuan yang dapat menjadi berdaya dan berdampak untuk lingkungan sekitar saya. Ketika bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ini,
sesuatu yang puji Tuhan saya berterima kasih sekali sehingga program-program yang sudah saya jalankan di luar sebelum saya mengenal GMKI dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pemberdayaan, pendampingan yang dilakukan oleh GMKI itu sendiri di Merauke. Dan saya punya cerita, Kak. Boleh, Kak. Ini agak sedikit menggugah hati teman-teman pemilih pemula ya. Wow. Iya. Saat itu tahun 2021 setelah saya selesai dari masa bakti GMKI selaku ketua, ketika sudah demisioner saya sempat terfikirkan nih. Setelah saya selesai GMKI, apalagi yang harus saya lakukan? Apakah ngajar aja di SD atau ada hal lain yang ingin saya buat? Kemudian saya terdorong dengan melihat persoalan tadi, pendidikan dan ekonomi. Saya pun membuat sebuah komunitas yang saya beri nama dengan teman-teman Jehovah Jireh, fokus untuk kegiatan non formal masyarakat. Nah setelah itu Kak, kami melihat kelompok mana nih yang kira-kira akan kami masuk. Setelah sudah ada kelompoknya, pendekatanlah ke masyarakat. Ketika pendekatan ke masyarakat, lalu di situ saya dikira ini caleg Kak. Saat itu saya dikira ini caleg Kak. Nah lalu saya kasihlah gambaran yang positif dan di situ masyarakat bilang nih, anak-anak muda juga dengan orang tuanya, Kak kalau kakak datang untuk mau nyalek nanti mau caleg pemilihan, tong tra mau ikut kakak, tong tra mau dengar kakak. Bahasa Papua artinya kita tidak mau mengikuti arahan kakak. Tapi di situ saya dengan teman-teman GMKI coba ya, karena kan GMKI sendiri sudah dari 2018 sudah ada sekolah milenial untuk pemilu itu kan, sehingga kami coba pendekatan ke kelompok, memberikan gambaran positif untuk teman-teman pemilih pemula ini dan juga orang tua yang ada di situ, sehingga jangan sampai golput. Karena memang masyarakat yang ada di Papua hampir sebagian besar ini sudah tidak mau ikut pencalekan lagi Kak. Mereka lebih memilih untuk golput karena tidak percaya lagi dengan calon pemimpinnya. Nah di situ saya dengan teman-teman coba memberikan edukasi yang positif. Bolehlah memilih, lihat pemimpin yang benar-benar apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan serta rekam jejaknya itu yang positif. Sehingga mereka pun mulai tertarik lagi, tidak ada lagi pemikiran-pemikiran. Nah saya rasa ini merupakan apa ya Kak, tantangan juga buat kita anak muda ya. Betul. Karena kita pemuda sebagai agen perubahan ke depannya, tentunya kita harus bisa jalan di koridor yang benar. Jangan sampai ada golput-golput ya teman pemilih pemula gitu Kak. Betul. Kak ini menarik ini karena tadi kakak bilang ada segmentasi kelompok. Kakak daftar dulu segmentasi kelompoknya ya. Iya. Nah segmentasi kelompok mana yang pertama kali kakak dekati terlebih dahulu? Oke, yang pertama kali saya dekati tentunya anak muda dulu Kak. Saya sudah tahu nih ini ada kelompok masyarakatnya. Tetapi bagaimana proses pengkaderan ini jalan sehingga menyadarkan dari yang muda-muda dulu. Ketika yang muda-muda ini kan kebanyakan itu kita lihat terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan para pemuda kita ini untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif untuk masyarakat kita. Nah ketika pemudanya udah satu hati, kita mulai masuk ke masyarakat. Nah ketika masyarakat ada penolakan-penolakan kayak gitu, nah udah fix nih, udah komplit nih teman-teman saya semua udah kita sehati sehingga kita bisa rame-rame untuk menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan itu perlu gitu Kak. Tapi kakak keren banget loh dari yang mendapatkan penolakan awalnya ya Kak ya. Tapi kakak bisa masuk ke elemen kelompok masyarakat tersebut begitu. Nah Kak dari Merauke, tadi kan dari Merauke ya Kak ya. Apakah kemudian sama gak sih Kak dengan yang terjadi di Indonesia? Pendekatannya ya Kak ya, pendekatannya. Saya pikir ini kompleks ya, setiap daerah memiliki persoalannya yang berbeda-beda. Nah persoalan kami di Papua itu sebenarnya persoalan dasar. Persoalan dasar kenapa sampai masyarakat itu mau golput. Karena ada persoalan-persoalan yang mempengaruhinya seperti gitu Kak. Apa itu Kak? Persoalan dasar yang mempengaruhinya tentunya dengan masyarakat yang tidak bersekolah. Ketika masyarakat itu tidak bersekolah, tidak menempuh pendidikan dengan baik dan benar, bagaimana mereka dapat mengetahui tentang demokrasi yang benar, bagaimana mereka dapat mengetahui tentang memilih yang baik itu seperti apa. Hal-hal dasar ini yang menjadi persoalan yang tentunya saat ini lagi digerakkan oleh teman-teman GMKI di Merauke.
dalam hal Jadi pendidikan. literasi kepemiluan, literasi politik begitu Iya, ya Kak iya. ya. Baik Kak. Lalu Kak, bicara mengenai tadi pendidikan. Jadi kan pendidikan ini penting banget ya Kak ya. Ibaratnya elemen utama lah ya. Ya, dasar. Nah, elemen dasar betul. Nah, Kak, bagaimana sih Kak akses perempuan di Papua sana untuk bersekolah dalam hal bersekolah begitu? Iya, untuk akses perempuan untuk bersekolah, apalagi sekarang kan kalau kita mau masuk dalam dunia politik, kita memperhatikan ya, mengamati teman-teman kita ini dikasih kesempatan ya, udah berapa persen sekarang Kak ya? 30 ya, 20 Ya. sampai 30 ya udah dikasih ruang. Nah, ini kan sangat mubazir ya istilahnya kalau teman-teman perempuan Papua, perempuan Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan benar. Nah, saya melihat memang sudah ada perubahan yang signifikan dengan kemajuan dari teman-teman perempuan Papua, bahwasanya mereka sudah mulai sadar mengenal pendidikan itu penting, sehingga dari pendidikan mau ke segi manapun itu nyambung. Mau pendidikan perempuan itu mau terjun dalam dunia bisnis, mau terjun menjadi seorang anggota partai politik, mau menjadi seorang anggota dewan, bahkan mau jadi bupati dan sebagainya, itu sudah mulai terbuka. Nah, itu yang lagi saya tekankan bahwa memang perlu perempuan itu ketika dia bersekolah, dia harus mengaktifkan dirinya terlibat dengan kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekitarnya. Ketika menjadi seorang mahasiswa, ayo yang Muslim gabung di HMI, Katolik gabung di PMKRI, yang Kristen gabung di GMKI. Nah, organisasi-organisasi ini akan memberikan ruang untuk perempuan itu dapat berproses dan memainkan perannya dengan baik dan benar. Jadi organisasi kepemudaan ini sekaligus menjadi wadah ya Kak Iya, ya. benar sekali Kak, Kak. ini menarik ini. Bicara mengenai organisasi kepemudaan. Siapa pertama kali yang mendorong Kakak ke sana untuk bergabung di organisasi kepemudaan? Wow, yang pertama kali mendorong saya untuk terjun ke organisasi ini, terima kasih ya untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi saya GMKI, tapi yang pertama kali mendorong saya untuk masuk ke GMKI itu malah teman-teman dari HMI. Iya. Wow. Sehingga itu tetap kami jaga sampai sekarang Kak, komunikasi yang baik itu. Jadi waktu kuliah dulu saya udah terjun untuk pemberdayaan masyarakat dengan UGM CRCS, Bina Damai Berkeadilan. Nah, ketika kumpul ternyata ada teman-teman dari HMI, dari GMKI yang di Jayapura, sedangkan saya dari Merauke Kak, yang mana memang kegiatan saya kegiatan sosial dengan masyarakat, tapi tidak tahu bahwa ada organisasi GMKI ini. Nah, ketika sama-sama dalam program pemberdayaan masyarakat itu ditawarilah dan ditantang, kamu perempuan, ayo kembali ke Merauke, cari organisasi ini, belajar di sana, seperti itu Kak. Sehingga saya pun dapat dipercayakan tahun 2023 sebagai perempuan Papua pertama yang ada di pengurus pusat GMKI. Keren banget Pengurus Kak. harian. Keren banget prestasinya Kak Elsya. Kak. Nah Kak, sebagai pemudi dari ujung timur Indonesia, apa kira-kira mimpi Kak Elsya untuk perempuan-perempuan di Indonesia? Sebagai perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, kita yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya bermimpi tahun-tahun yang akan datang, ruang-ruang penting yang ada di negara ini, entah menjadi seorang presiden menggantikan Ibu Megawati ataupun menjadi ketua KPU perempuan, diisi juga oleh teman-teman perempuan dari Sabang sampai Merauke. Baik, Itu sebuah Kak mimpi, Elsya. kerinduan Kakak ya. Iya, mulia sekali ya Kak tujuan Kakak dan mimpi-mimpi Kakak. Baik teman pemilih, jangan kemana-mana, kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan Kak Elsya. Dan teman pemilih pastikan teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 mendatang. Caranya bagaimana? Caranya dengan cek DPT online, klik cek dptonline.kpu.go.id. Dan kalau misalnya teman pemilih belum terdaftar, boleh menghubungi Pantarli atau PPS, PPK, dan KPU setempat. Demikian, jangan kemana-mana, stay tune, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih jangan lupa untuk subscribe podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan terima kasih sekali untuk teman pemilih yang sudah subscribe, karena kita jadi semakin semangat untuk menghadirkan informasi-informasi tentang kepemiluan. Baik, kali ini kita masuk ke segmen yang seru banget, yaitu segmennya NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, di segmen kali ini kita ingin mengajak Kak Elsya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih. Sudah siap, Kak? Siap kakak. Oke, yang pertama pertanyaan datang dari Mumung 140. Siapa tokoh yang menginspirasi Kak Elsya menjalani cita-cita? Oke kak, terima kasih untuk pertanyaan yang begitu luar biasa. Ada dua sosok perempuan hebat dan luar biasa yang membuat saya terus terinspirasi dan tetap semangat untuk mengejar impian dan cita-cita saya. Yang pertama, mama saya, semangat juangnya yang begitu hebat membesarkan saya hingga saat ini. Dan yang berikut, tokoh nasional Indonesia, tokoh perempuan ya, Raden Ajeng Kartini. Karena berkat beliau ya, kita semua perempuan dapat mengenyam pendidikan dan bisa duduk di tempat ini kakak ya. Dua-duanya perempuan. Iya, berarti perempuan itu memiliki peran yang sangat penting ya Kak Elsya iya, ya. karena dari rahim perempuan akan lahir generasi-generasi emas bangsa ini. Baik, kita kenal istilah Ibu Pertiwi ya. Iya. Jadi itu diasosiasikan dengan perempuan juga ya, ibu, Iya, sosok kakak. ibu ya. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua datang dari teman pemilih bernama Plangki Moharos ya. Pertanyaannya ini Kak Elsya. Kak Elsya, teruskan kalimat ini. Saya berharap pemuda-pemudi Indonesia itu ... Oke, saya berharap pemuda-pemudi Indonesia itu dapat melanjutkan semangat juang para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan berdaya dan berdampak untuk lingkungan sekitarnya, terlebih untuk dapat mengharumkan nama baik Ibu Pertiwi. Wow, singkat, padat, jelas, dan keren banget pesannya Kak Elsya. Terima kasih teman-teman pemilih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, kita lanjut lagi ya Kak Elsya ya. Siap kakak. Bicara mengenai pemilu 2024. Iya. Bagaimana kemudian ada nggak sih pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya Kak Elsya? Ini pemilu keberapa Kak Elsya kalau boleh tahu? Keberapa kak ya? Dari usia 17 tahun ini masuk ke 3 ya kak ya? Pemilu ketiga, Iya, baik. iya. Berarti pertama kali memilih tahun 2009. 9 kak. 2014. Iya. Oh, 2024 ini yang ketiga ya Kak ya? Iya, iya, Oh, iya. oke, kirain 2019 yang ketiga. Berarti lahirnya 87 kali kak ya? Berarti pertama kali memilih itu 2014 ya Kak ya? Iya kak. Baik. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak saat pemilu 2014? Saat itu saya ikut-ikutan ya kak ya. Ikut-ikutan. Ikut-ikut papa mama ini. Jadi suruh pilih, ayo pilih ini. Iya kak, saat itu memang ikut-ikutan. Papa mama belum begitu paham juga tentang pemilu itu seperti apa. Itu memang masih sangat awam saat itu. Jadi sekedar ikut-ikutan. Kemudian waktu masuk kuliah, ketika sudah tadi aktif di kegiatan sosial, kemudian sering bertemu dengan masyarakat, dan sebelum mengenal GMKI ya saat itu, saya sempat berpikir itu untuk golput kak, itu pengalamannya. Dan memang di lingkungan sekitar juga teman-teman yang punya pemikiran yang sama, untuk apa kita memilih kalau nantinya pemimpin-pemimpin ini tidak melakukan hal-hal yang berdampak untuk masyarakat, hanya janji-janji manis saja. Nah, tapi ketika sudah berjalannya waktu, terlibat dalam organisasi, udah mulai sadar, ada kesadaran yang dibangun dari lingkungan yang positif juga tentang memang jangan sampai kita sebagai pemuda, pemilih pemula ini menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita untuk coblos, karena ini kan kesempatan yang tidak datang 2-3 kali Kak ya, dan memang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan bisa lebih selektif lagi melihat pemimpin siapa yang kita percayakan, seperti itu Kak. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu
berlanjut ternyata ketika saya sudah sadar, ternyata di lingkungan sekitar saya masih banyak pun yang tidak sadar bahwa memang kita jangan sampai golput ketika kegiatan pendampingan, masyarakat menolak dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan ini Kak. Tantangan buat saya dan teman-teman, terlebih untuk diri saya sendiri karena saya pernah ada di posisi ingin golput. Nah, ketika udah sadar, tantangan terbesar bagaimana menyadarkan lingkungan sekitar saya untuk memanfaatkan sekali colek itu penting gitu Kak. Itu hak yang sangat amat istimewa, benar Kak. Sebagai warga negara ya Kak ya. Baik, tapi ini menarik loh karena Kak Elsya yang tadinya golput untuk diri sendiri kemudian sadar dan ikut menyadarkan lingkungan sekitar ya Kak ya. Iya. Ya, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi bagi untuk teman-teman pemilih yang mendengarkan ya, supaya juga ikut menyadarkan lingkungannya begitu agar jangan sampai golput ya Kak ya. Iya benar Kak, sama juga ketika saya sudah ada di pengurus pusat GMKI saat ini, ada program dari GMKI pusat sendiri bagaimana mau kolaborasi dengan KPU, dengan teman-teman sivitas yang lainnya juga untuk bagaimana kita mengedukasi hal-hal yang positif terhadap masyarakat. Pemilu yang baik, yang benar itu seperti apa. Nah ini program-program yang seperti ini yang saya harapkan ke depan memang akan digaungkan terus. Karena kan kita tahu bahwa pemilih saat ini, teman-teman pemilih ini tidak sama lagi dengan tahun 80-an, tahun 90-an, 2000-an awal. Mereka ini udah cerdas Kak. Jadi mereka memang sudah dapat mengakses internet dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, edukasi-edukasi di media ini kan kadang ada juga yang tidak sesuai kan. Nah, bagaimana peran GMKI misalnya bekerja sama dengan KPU bisa memberikan edukasi pemahaman yang positif kepada masyarakat. Seperti itu hingga ke pelosok. Bahkan kita saat ini bicara mengenai internet ya Kak ya. Kita saat ini sudah mulai memasuki industri 5.0 begitu. Dan juga beriringan dengan itu juga harus ada masyarakat cerdas juga begitu ya Kak ya. Pemilih cerdas ya, masyarakat cerdas, pemilih cerdas. Baik. Pemimpinnya juga cerdas tentunya Kakak. Baik Kak Elsya. Kak, itu bicara mengenai pemilu sebelumnya ya. Kalau Kak Elsya melihat bagaimana Kak Elsya kemudian menyikapi pemilu 2024 mendatang? Iya, untuk menyikapi pemilu di 2024 yang akan datang ini memang sebuah tantangan juga ya. Yang mana memang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nona, sudah cerdas-cerdas ini ya masyarakat kita nih ya. Dan memang kita juga harus cerdas untuk menyikapi hal-hal seperti itu Kak ya. Karena ini sangat penting memanfaatkan kesempatan kita ini Kak. Dari saya melihat bahwa membangun sebuah kesadaran dasar, yakni komitmen bersama dari kita juga untuk mari kita sama-sama mensukseskan pemilu tentunya. Karena kalau kita tidak sadar dan tidak berkomitmen, maka sama saja kita akan digoyangkan oleh keadaan nantinya. Nah kemudian pemilu 2024 ini saya lihat ini kan semakin dinamis. Sering dengan kristalisasi arsiran geopolitik yang lagi melanda dunia ya, sampai keserempet juga ke kita Indonesia sampai ke Papua. Tentunya berdampak langsung untuk masyarakat kita Kakak. Namun ada persoalan ketika pemilu itu identik dengan kekuasaan saja, identik dengan uang, kemudian identik dengan kepentingan tertentu, maka pandangan saya melihat ini pemilu 2024 ini mesti menjadi momentum pencerahan hak-hak demokrasi global yang mesti dipertahankan oleh dunia dan dimulai dari Indonesia. Harus dimulai dari bangsa kita, memberikan pencerahan tentang politik yang baik dan benar. Indonesia saya melihat bahwa harus menjadi pilot project ya, redemokrasi global yang esensial tentunya. Bagaimana Indonesia bisa bijak memainkan politik bebas aktif itu, bahwa entitas pemilu sebagai jati diri. Model demokrasi Indonesia yang original ini memang sudah semestinya memberikan tempat yang ideal bagi tumbuh kembang hak-hak politik di masyarakat, tanpa harus dipengaruhi oleh kebiri-kebiri lainnya yang tentunya akan mempengaruhi kinerja kerja di lapangan. Dan kemudian ada sebuah isu pengaruh geopolitik yang isunya dikendalikan oleh sebagian kecil oligarki global itu. Untuk itu secara kelembagaan GMKI sangat siap berkolaborasi dan berkomitmen bersama
KPU RI dalam rangka mensukseskan perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia salah satunya dan cukup tua juga, yang mana GMKI ini berdiri sebelum pemilu pertama di Indonesia, Kakak. GMKI berdiri pada tanggal 9 Februari 1950. Dan tentunya kita ketahui pemilu pertama di tahun 1955. Tentunya GMKI sudah memberikan kontribusi saat itu sebagai organisasi mahasiswa yang independen, tidak berafiliasi dengan partai politik yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan mensukseskan proses pemilu dari masa ke masa hingga tidak terkecuali untuk pemilu di tahun 2024 nanti. Berdasarkan pengalaman itu, GMKI sudah memiliki lembaga pemantau pemilu yang didirikan sejak tahun 2018 di seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Mengutip dari apa yang disampaikan juga, saya sempat searching di KPU sendiri. Bapak Ketua KPU lagi mengusung kerja demokrasi ya, yang mana jika bekerja tidak bisa sendirian, harus bekerja secara bersama-sama. Perhelatan pemilihan serentak dari Sabang sampai Merauke ini sesuai yang diusung oleh KPU juga tentang kampanye adu gagasan dalam pemilu. Untuk mensukseskan hal itu, GMKI sangat siap untuk berkolaborasi dan membantu KPU untuk menciptakan pemilih pemula yang cerdas dan juga pemimpin yang cerdas. Baik, Kak Elsya, seru banget ya Kak ya. Jadi mulia sekali dan kita sebetulnya satu visi ya Kak ya untuk menyukseskan pemilu 2024. Baik teman pemilih, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen terakhir bersama Kak Elsya. Tentunya sesudah ini akan lebih banyak lagi obrolan-obrolan yang menarik. Stay tune di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPU RI. Nah teman pemilih, kita sudah sampai di sesi terakhir ya Kak Elsya. Tidak terasa ya Kak ya? Sangat tidak terasa Kak, pengen lama-lama ini. Iya, sudah sesi terakhir ini. Nah sebelum kita menutup podcast episode kali ini, aku mau tanya nih Kak Elsya, apa pesan Kak Elsya untuk Indonesia? Untuk Indonesia, pesan saya sebagai anak Indonesia yang dilahirkan dari Ufuk Timur, negeri, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia mesti menuju Indonesia bangkit. Kita bersyukur karena hemat saya karakteristik nasional bangsa ini lagi bergeser dari masyarakat nasionalis berbasis kultural, religius menuju masyarakat nasionalis berbasis rasional religius. Jadi negara bersama, rakyat memiliki satu filosofi kontemporer bahwa Indonesia bangkit itu ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Elsya sudah mampir di podcast KPU RI ya, sudah mampir ke studio dan berbincang dan memberikan insight kepada teman pemilih. Akhir kata teman pemilih, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia mendengarkan podcast episode kali ini. Dan kita tutup podcast KPU RI pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye semuanya.